Kalau ajaran leluhur Jawa itu cuma soal santet dan pesugihan, lalu bagaimana mungkin leluhur kita bisa hidup damai, selaras, dan penuh tata krama selama ratusan tahun sebelum agama-agama besar masuk? Pertanyaan itu selalu muncul di benak saya. Bukan sekali dua kali saya mendengar orang berkata sinis, "Hati-hati, orang Jawa itu banyak santetnya." Atau yang lebih menusuk, "Itu budaya pesugihan, minta ke jin, jauh dari Tuhan." Dan yang paling miris adalah, tuduhan itu datang dari orang-orang yang katanya beragama. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua mengaku punya kebenaran, tapi dengan enteng merendahkan ajaran nenek moyang sendiri. Padahal, jika kita mau jujur, apakah benar ajaran leluhur Jawa itu sesat? Apakah benar isinya hanya santet dan pesugihan? Saya ingin ajak Anda berpikir logis, bukan untuk membela ajaran tertentu, tapi untuk menegakkan rasa hormat pada warisan nenek moyang yang selama ini dihina tanpa dipahami. Leluhur kita tidak mengenal istilah agama seperti hari ini. Mereka tidak menyebut diri Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha. Tapi mereka tetap punya nilai-nilai luhur. Mereka mengenal Gusti, Sang Hyang, Tuhan yang Maha Suci, hanya saja tidak menyebutnya seperti dalam kitab suci. Mereka juga tidak mengenal surga neraka dalam konsep agama Abrahamik, tapi mereka percaya pada karma, reinkarnasi, keseimbangan, dan akibat dari perbuatan. Coba pikir, kalau benar mereka pemuja setan, penyantet, pemuja jin, bagaimana mungkin bisa lahir ajaran seperti urip iku mung mampir ngombe. Hidup itu singkat, harus dijalani dengan bijak. Ojo dume, jangan sombong kalau punya kuasa. Suradirajaya ningrat, lebur dening pangastuti. Kekerasan sebesar apapun bisa luluh oleh kelembutan. Apakah orang yang hidup dari santet dan pesugihan bisa punya falsafah seindah itu? Rasanya tidak masuk akal. Saya kadang berpikir begini, kalau ada yang menyembelih ayam di perempatan jalan, lalu pakai bunga dan dupa, langsung dikira pemuja setan. Tapi kalau menyembelih hewan kurban di masjid, atau membakar dupa di altar, dianggap suci dan benar. Apakah tindakan yang sama bisa dinilai benar atau salah hanya karena simbol dan tempatnya berbeda, atau ini hanya soal siapa yang menang dalam sejarah? Leluhur Jawa tidak punya kitab suci. Mereka menulis dalam tembang, simbol, bahasa rasa, dan perenungan batin. Dan karena ajaran mereka tidak diformalisasi seperti agama-agama besar, akhirnya dianggap liar, sesat, dan musyrik oleh pandangan yang tidak memahami konteks. Tirakat dan meditasi. Saya kenal seseorang yang melakukan tirakat, berpuasa mutih 7 hari, tidur di tanah, menyepi di gunung. Banyak yang menuduh dia minta pesugihan atau ilmu hitam. Padahal ia sedang menjalani laku untuk menundukkan hawa nafsu, memperdalam batin, dan menyatu dengan energi alam. Itu mirip dengan praktik tapa brata dalam Hindu, atau uzlah dalam Islam Sufi. Tapi karena tidak pakai istilah Arab atau Sanskerta, langsung dicap aneh. Sesajen. Pernah lihat orang meletakkan sesaji di pinggir jalan atau di sawah? Banyak yang bilang itu menyembah setan. Padahal kalau dipahami lebih dalam, itu bentuk suguhan simbolik untuk menghormati alam dan roh penjaga tempat. Bukan menyembah tapi menghormati. Konsep ini mirip dengan budaya Jepang yang menghormati roh alam, atau dalam Kristen Ortodoks, yang memberi persembahan ke makam santo. Tapi karena ini warisan Jawa, langsung dikira syirik. Ilmu Jawa dan energi. Ada juga yang belajar ilmu tenaga dalam, ilmu rasa, atau cakra Jawa. Saya pernah ikut pelatihan semacam ini. Tidak ada jin, tidak ada mantra, tidak ada darah ayam, hanya pernapasan, keheningan, dan rasa. Tapi tetap saja,
Banyak yang menuduh, itu pasti pakai khodam. Padahal kalau orang belajar yoga, qigong, atau meditasi Tibet, malah dipuji sebagai ilmu kesehatan dan spiritualitas modern. Di mana letak keadilannya?